Belakangan ini banyak banget berita tentang meningkatnya jumlah pengangguran yang membuat resah semua golongan, baik generasi muda ataupun generasi senior. Yang tentunya, hal ini membuat generasi muda merasa kehilangan harapan dan dikhawatirkan menyerah. Dibanding kita bersembunyi di balik kata, semua akan baik-baik saja, tidak apa-apa, kali ini gue bakal ngebahas gimana cara melewati masa muda dengan bijak. Masa muda terlalu singkat untuk disia-siakan. Masa muda berarti berusia muda antara 10 sampai 20 tahun dan seusianya, yang masih berkembang bagai tunas yang mulai tumbuh daun. Dengan demikian, masa muda merupakan masa yang paling penting dan hanya akan datang sekali seumur hidup. Karena masa yang indah, cemerlang, dan dipenuhi kemungkinan yang tak terbatas ini sangat tepat untuk menentukan arah hidup dan bagaimana cara menghabiskan waktu yang berharga ini. Di masa muda, ada dua tipe manusia. Yang pertama, yaitu orang yang demi mencapai tujuan hidupnya berusaha menggapainya dengan tenang. Dan yang kedua, orang yang tidak tahu apa yang ingin digapainya dalam hidup, sehingga tidak memiliki tujuan dalam hidup. Sebagian besar dari kita terjerat pada tipe yang kedua. Namun, belum terlambat untuk memperbaiki dan menentukan arah hidup. Kalau tidak menantang diri, tidak ada hal yang terjadi. Ingat, ada mimpi yang harus diwujudkan. Kebanyakan orang hanya bermimpi, dan sedikit sekali yang berusaha mewujudkannya. Itu karena mereka merasa nyaman dengan keadaan yang sekarang. Orang seperti itu tidak akan berkembang. Hasilnya, mereka merasa puas dengan keadaan yang sekarang ini dan hidup di kehidupan yang stagnan dan cenderung membosankan. Namun, banyak juga orang yang tidak menyerah meskipun gagal dalam percobaan pertama dan kedua. Ini jauh lebih baik daripada tidak mencoba sama sekali. Yang terpenting adalah tantangan dan percobaan. Jangan menyerah dan teruslah berusaha hingga 1000 kali. Jika kita mengerahkan seluruh jiwa dan raga dalam berusaha, maka mimpi itu pasti akan terwujud. Hal penting yang dibutuhkan untuk mewujudkan mimpi adalah menetapkan target yang nyata agar mimpi tersebut dapat terwujud. Siapapun bisa bermimpi, tapi tidak semua orang bisa meraihnya. Mimpi hanya bisa terwujud bagi orang yang mempunyai rencana strategis dan terus bergerak untuk berusaha meraihnya. Kalau kalian ngebayangin bisa ngedaki gunung Himalaya dan ngebayangin itu sambil rebahan tanpa melakukan apa-apa, kemungkinan besar hanya menjadi mimpi gila. Tapi kalau kalian coba lihat gambar gunung Himalaya dan perlahan-lahan ngumpulin informasi mengenai gunung itu dan berpikir kira-kira seberapa tinggi gunung Himalaya, ternyata ada cara untuk pergi ke puncak gunung paling tinggi. Saat itu muncul kemungkinan mimpi yang tadinya nggak mungkin menjadi target yang bisa digapai. Ini proses yang paling penting untuk dilewati. Ada perbedaan antara mimpi dan target. Jika mimpi adalah sesuatu yang tidak sesuai jalur, maka target membuatnya sesuai jalur. Dalam menentukan target, ada peraturan yang harus kalian terapkan. Yang pertama, yaitu spesifik. Target harus spesifik. Untuk menentukan target yang baik, kalian harus ngerti tentang poin-poin target. Dan kalian punya kemampuan yang spesifik akan hal yang ingin dituju atau untuk merealisasikan target tersebut. Yang kedua, measurable, bisa diukur. Target harus dapat diukur dan dievaluasi. Misalnya gini, tahun ini gue mau nurunin berat badan sebanyak 1 kg setiap bulannya, sehingga totalnya 12 kg per tahun. Selanjutnya, achievable or action oriented, bisa digapai. Target harus bisa digapai. Target harus diwujudkan dan terpaku pada tindakan. Target yang gak sesuai kemampuan pasti gak akan konsisten. Contoh sederhana, orang yang merokok 2 bungkus per hari punya target untuk berhenti ngerokok mulai besok. Apa target itu bakal tercapai? Ya memang sih kemungkinan bakal tercapai. Tapi daripada kayak gitu, mendingan tentuin target yang memang realistis dan kemungkinan berhasilnya besar. Kayak gini, besok gue mau mengurangi ngerokok sebatang demi sebatang, sampai pada akhirnya gue gak ngerokok sama sekali. Nah, dengan begitu, kemungkinan berhasilnya akan lebih tinggi. Selanjutnya ada realistik atau dapat diwujudkan. Target harus dapat diwujudkan dan masuk akal. Contohnya, seorang karyawan swasta ingin memiliki kekayaan 1 miliar rupiah. Hal itu tidak sesuai dengan keadaannya sekarang. Dibanding target tersebut, lebih baik membuatnya menjadi gue bakal nabung 20 juta per tahun dan berinvestasi saham selama 10 tahun untuk mendapatkan kekayaan 1 miliar rupiah. Hal ini lebih terdengar realistik dan masuk akal. Yang penting, pikirin target lo apakah sesuai dengan keadaan lo sekarang ini atau enggak. Selanjutnya ada time limited atau batas waktu pencapaian. Target harus punya batas waktu. Kalau target nggak punya batas waktu, kita biasanya lebih cenderung untuk menunda-nunda. Akhirnya, kemungkinan tercapainya pun akan sangat kecil dan cenderung nggak mungkin. Oleh karena itu, kita harus tentuin batas waktu pencapaian. Contohnya, gue harus mengurangi berat badan sebanyak 3 kg sampai tanggal 7 Agustus. Atau gue harus nyelesain baca buku ini sampai tanggal 5 Oktober. Nah, selain peraturan tersebut, ada juga poin ini. Membuat peraturan selama 24 jam untuk diri sendiri. Mengutip dari perkataan Napoleon, kekecewaan saya hari ini adalah akibat dari waktu yang saya buang sia-sia. Benjamin Franklin juga pernah berkata,
Apakah Anda mencintai hidup? Kalau begitu, jangan sia-siakan hidup Anda. Sebab hidup adalah elemen pembentuk kehidupan. Meski kita memulai dari titik yang sama, seiring waktu berlalu dan melihat ke belakang, ada orang yang berhasil, ada juga orang yang gagal. Jarak keduanya sudah tidak dapat dikejar. Hal itu tergantung apakah kita memanfaatkan waktu dengan baik atau membuang-buang waktu dan tidak memanfaatkannya. Orang yang sukses adalah orang yang bisa mengatur waktunya dengan sangat baik. Tidak ada pengecualian untuk hal ini. Sekarang, bagaimana orang hebat mengatur waktu? Beethoven, Victor Hugo dapat menghasilkan sesuatu yang hebat dengan waktu yang sama. Masing-masing dari mereka menghabiskan waktu dengan cara yang berbeda, tapi memiliki kesamaan, yaitu menganalisis pekerjaan mereka dan menggunakan waktu secara disiplin. Untuk memanfaatkan waktu secara efektif, analisis pekerjaan dan kurangi waktu yang terbuang sia-sia. Buatlah jadwal harian atau enggak lo bisa buat to-do list sebelum tidur. Apa aja hal yang harus lo lakuin besok. Bikin to-do list juga bisa ngebantu lo buat nginget pekerjaan yang emang harus lo lakuin. Kadang kita udah niat buat ngelakuin sesuatu hal, tapi kan malah lupa dan akhirnya gak kita kerjain. Benjamin Franklin sangat menghargai waktunya. Franklin juga menyamakan waktu sama dengan uang. Nah, selain itu, Benjamin Franklin punya rumus 3579. 3579 adalah rumus untuk menggunakan waktu setiap harinya. 3 jam untuk membaca buku, belajar atau mengembangkan diri, 5 jam untuk makan dan beristirahat, 7 jam waktu untuk tidur, 9 jam waktu bekerja. Karena siklus aktivitas seseorang berbeda-beda, kalian bisa nentuin rumus waktu sendiri selama 24 jam tanpa harus ngikutin rumus 3579 secara mutlak.